الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, sekalipun di dalam pengamalan itu masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan, tetapi yakinlah dengan bermodalkan cinta kepada Nabi, insyaallah kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman, yaitu apa? Idh ba'atha fihim rasulan, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka, untuk mereka, mengirim untuk mereka seorang rasul min anfusihim, dari kaum mereka, yaitu dari kaum Arab. Itulah ya, isyarat rasul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita sayangi, yang mana rasul itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu membacakan kepada mereka, kaumnya itu, ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, ya, wal hikmata, dan hikmah yaitu sunnah-sunnah beliau itu diajarkan kepada beliau, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebagai gambaran yang mana kaum sebelum diutusnya Rasulullah dahulu itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikmat, ya, karunia dari Allah, anugerah tentu bagi siapa yang ingin ya memanfaatkan, merasakan bahwa Rasul itu, kehadiran Rasul di dunia ini adalah nikmat. Ya, mau nggak mau kita harus mengetahui lebih dalam lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali jamaah sekalian ya penjelasan dalam kitab-kitab hadis, syarah-syarah dari kitab hadis. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan ya sedikit saja. Ada seorang al-Imam al-Hafiz bernama Ibnu Battal. Beliau berkata ya dalam penjelasan beliau itu satu poin saja, bahwa dinyatakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdolul bashar, sebaik-baik manusia. Kapanpun, dimanapun manusia berada, bahwa Nabi Muhammad itu dinobatkan sebaik-baik manusia. Apa kata beliau? Innal ummata ajma'at
ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalul bashar. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik manusia. Ya, hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Maksudnya apa itu jemaah sekalian? Kita tidak memungkiri banyak dalam kehidupan kita hamba-hamba Allah yang diberi kelebihan, ya, diberi ilmu ini, dan mereka beliau terkenal dengan ilmu tersebut, pakar dalam bidang ini dan diakui oleh seluruh dunia, punya kelebihan dan kelebihan. Tetapi dari sekian banyak hamba yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik, yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Qadi Iyad, beliau juga menyampaikan dalam kitab beliau Asy-Syifa, itu terkenal kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syifa. Apa kata beliau? La khilafah, tidak ada beda pendapat, ya, dalam dunia para ulama dan kaum muslimin secara umum. La khilafah, tidak ada beda pendapat, annahu akramul bashar, ya, akramul al-bashar, bahwa Nabi Muhammad itu adalah semulia-mulianya hamba Allah, ya, di dunia maupun di akhirat. Wa sayyidu waladi Adam wa afdalun nasi manzilatan indallah wa a'lahum darajah wa aqrabuhum zulfa. Itu kata beliau, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak diperdebatkan lagi, bahwa beliau itu adalah semulia-mulianya hamba Allah. Wa sayyidu waladi Adam, beliau itu adalah penghulu, ya, pemimpin seluruh anak Adam. Dan sebaik-baiknya hamba Allah punya sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lahum darajatan, dan hamba Allah yang paling tinggi derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabuhum zulfa, dan hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penjelasan ini jamaah sekalian. Maksudnya apa jamaah sekalian? Itu tadi yang kami singgung. Banyak hamba Allah yang baik di dunia ini, banyak hamba Allah yang punya kelebihan di dunia ini. Tapi kalau sudah disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengalah. Rasulullah harus ditempatkan di nomor satu. Itu maksudnya afdalul bashar wa akramul al-bashar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu, ya, hikmah atau sebuah renungan. Kenapa Rasulullah itu yang terbaik, ya, yang termulia, pokoknya yang kenapa? Ya, jemaah sekalian, kalau kita mau jujur, ya, ada seorang hamba yang diberi kelebihan oleh Allah di suatu bidang ilmu misalnya, dan dia dikagumi oleh banyak manusia, ya. Tetapi kalau dibanding dengan Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah lebih dari dia? Ternyata jamaah sekalian, disampaikan oleh para ulama, seorang hamba, ya, misalnya orang yang jenius, orang yang terkenal di dunia ini selain Rasulullah, kenapa kalau dibanding dengan Rasulullah lebih dari dia? Ternyata kelebihan yang diberikan oleh banyak hamba selain Rasulullah itu, ternyata dia hanya unggul di satu bidang itu saja. Siapa saja, ya, baik yang muslim maupun non muslim, kita mengakui keilmuan beliau. Siapa, ya, orang yang terkenal di dunia ini di bidang apa, fisika, kimia atau apa, diakui. Tapi ternyata, ya, kata para ulama, tahukah kita kelebihan beliau dengan keluarga beliau? Bagaimana kehidupan beliau dengan istri beliau? Bagaimana keadaan beliau berada di malam hari? Bagaimana gaya hidupnya ketika berada di pagi hari atau siang hari? Enggak tahu. Yang penting dia diberi kelebihan, ya, dia unggul dalam satu bidang itu. Tapi kalau Rasulullah bukan di satu bidang itu, bukan di saat atau bukan di beberapa momen saja. Rasulullah itu di semua lini kehidupan beliau unggul. Inilah yang poin yang paling penting yang mungkin, ya, khotib ingin menyampaikan di kesempatan yang mulia ini, yang membuat kenapa Rasulullah itu menjadi hamba yang terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu, ya, mau tidak mau kita harus bersemangat dan bergairah untuk mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kenal, insya Allah semakin
kuat rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada para sahabat semua. Insya Allah kalau kita sudah bertekad untuk cinta kepada Rasul dan para sahabat, kita pun insya Allah akan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang sederhana dan singkat ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bijami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi'alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bilutfihi fi masadir taufiqi wa mawaridih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kecuali hamba-hamba yang kenal dengan Sang Kholiknya. Setelah itu mereka mau beramal soleh di dalam kehidupan ini, dan mereka saling memberi wasiat dengan kebenaran, dan mereka saling memberi wasiat dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan doa kaum muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami dan kaum muslimin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan keadaan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal